Gunung Butik dengan segala keindahan dan kekayaannya menjadi contoh nyata bagaimana konservasi alam dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Terletak di kawasan yang masih jauh dari hiruk-pikuk urbanisasi, Gunung Butik menawarkan pemandangan alam yang tak ternilai. Namun, rahasia dari keberhasilan konservasi di Gunung Butik terletak pada masyarakat lokalnya. Mereka hidup berdampingan dengan alam dan memegang teguh kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Di sini, alam bukan hanya sekedar latar belakang, tetapi nadi kehidupan yang berdenyut melalui hutan lebat, air jernih, dan kekayaan hayati yang melimpah. Gunung Butik berada di ketinggian 1250 mdpl dan berlokasi di Kampung Cisoro, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Masyarakat di sini memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian alam. Dengan penuh rasa tanggung jawab, mereka menjaga hutan, tanah, dan air seperti mereka menjaga kehidupannya sendiri. Gunung Butik bukan hanya menawarkan keindahan alamnya saja, tetapi juga fasilitas yang lengkap dan nyaman bagi para pendaki. Oke teman-teman, kali ini saya sedang bersama Kang Sadi. Kang Sadi, salam kenal sebelumnya. Jadi Kang Sadi kalau boleh tahu nih, Kang Sadi di sini sebagai apa sih? Sebagai pengelola, dan saya ini sebagai ketua pengelolanya intinya. Oke, nah terus Kang, boleh diceritain sedikit nggak sih Gunung Butik itu sebelum sekarang dibuka seperti pendakian sekarang nih ya, dulunya seperti apa sih gunungnya? Boleh diceritain sedikit nggak sejarahnya? Ya kalau dulu mah gunung gimana ya, dimanfaatin sama masyarakat juga enggak, karena ketinggiannya ya lumayan. Terus karena nggak dimanfaatin sama masyarakatnya kan jurang kanan kirinya jurang enggak gitu. Oh, jadi memang udah aja ada seperti itu, jadi enggak. Tapi masyarakat di sini dari segi mata pencahariannya sering bolak-balik ke sana nggak sih? Apakah dimanfaatin untuk berkebun seperti itu? Kalau dari mulai Bukit Kolecer ke bawah iya, tapi kalau dari Bukit Kolecer ke atas ke Gunung Butiknya enggak, emang enggak dimanfaatin. Terus Gunung Butik ini Kang baru dibuka tahun berapa sih Kang? Kalau nggak salah 2021 ya. 2021 pembukaannya. 2021 mulai sekarang tuh udah berjalan 3 tahun kalau nggak salah ya. Oh udah berjalan 3 tahun. Berjalan 3 tahun sekarang. Itu Akang dulu yang ini sendiri. Ya, yang gagas ya biasa sama teman-teman. Itu pun begitu susahnya, begitu sulitnya ngajak temen setiap hari. Kadang itu rabas jalannya kurang lebih 3 minggu lah. 3 mingguan. Ya, 3 mingguan. Nggak ada istilah dibayar dibayar sama siapa gitu, nggak ada. Sukarela jadi ya. Sukarela jadinya. Tapi setelah sekarang dibuka, ya alhamdulillah sedikit-dikit buat nafkahin keluarga lah intinya ya, buat sama ekonomi di situ juga berjalan ya Kang ya. Nah terus Kang, awalnya kenapa sih Kang kepikiran untuk buka jalur Gunung Butik ini? Saya terus terang ya, kalau masalah kepikiran atau enggaknya, masalah buka jalur nggak ada berpikiran masalah buka jalur sampai kayak begini. Saya sangat berterima kasihnya sama Kang Adai. Kang Adai nggak mungkin kalau nggak ada dia, intinya kalau nggak ada Kang Adai nggak mungkin sampai kayak gini. Makanya dia nggak ada di sini tuh bener-bener kehilangan gitu, kehilangan Kang Adai, karena dari awalnya juga semuanya dia. Nah terus Kang, kalau sistem pengelolaan Gunung Butik sendiri itu gimana sih Kang? Emang di sini dikelola sama yang megang itu bener-bener masyarakat, bener-bener masyarakat. Nah terus Kang, kalau arti dari Gunung Butik sendiri itu apa sih Kang? Kan mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu juga ya, butik aja taunya, cuma ada artinya pasti.
karena dibilangnya Gunung Butik, emang kan nama aslinya ini Gunung Butik Buligir. Butik Buligir. Nah, Butik Buligir. Aslinya Butik Buligir. Dibilang Buligirnya itu setiap tahunnya dia tuh longsor. Oh. Tiap tahun longsor. Kalau kata orang Sunda mah Buligir itu nggak pakai baju. Dia jadi nggak ada pohon-pohonannya Panjang juga, tuh ya? ya bersih gitu. Oke. Terus Kang, kira-kira kan setelah yang saya lihat dari beberapa video ya, video teman-teman juga, kalau Gunung Butik ini ternyata dalam itu masih ada hutan ya Kang. Ya betul, Nah, betul. Kira-kira hewan liar apa sih Kang yang masih banyak di sekitaran Gunung Butik? Kalau masalah hewan liar mah lumayan banyak seperti monyet, Oh, monyet masih ada. lutung, ya, babi pun ada. Di hutan ya? Ya, babi hutan, ular, bahkan Kalau untuk hewan buas, hewan buas juga ada? masih terkadang itu Oke. terkadang masih ada. Ya. seperti apa tuh Kang kalau hewan buas contohnya? Ya paling harimau doang. Oh, berarti hewan kayak mungkin macan juga Iya, kan ya? macan Oh, berarti gitu, model-model seperti itu. Nah, terus Kang, apa benar sih Kang di Gunung Butik ini ada petilasan? Boleh diceritain sedikit nggak sih Kang sejarahnya? Nah, Seperti apa? kata orang tua di sini ya, kata Oke. orang tua di kampung Cisoro intinya. Memang iya ada petilasan yang intinya bekas istirahat orang-orang alim lah intinya ya. Disebutnya katanya, kata orang tua, petilasan Robana Robani katanya. Mungkin kalau masalah petilasan hanya sebatas gitu doang Iya. yang taunya. Ada berapa Kang petilasan di sini di Gunung Butik? Petilasan di Gunung Butik cuman ada satu doang. Ada satu. Iya, ada satu Letaknya doang. boleh dijelasin nggak Kang? Letaknya pas di puncak gitu. Oh, berarti kelihatan ya Kang? Nah, kelihatan dari pas puncaknya itu paling juga kitaran 10 atau 20 meter. Nggak sampai lah 10 sebelum meter. puncak Bang. berarti ya? Sebelum puncak. Ada di sebelah Adanya sebelah kanan. kanan. Ya. Oke. Terus kalau pantangan Kang, untuk Gunung Butik itu kira-kira ada nggak sih Kang apa yang nggak boleh dilakukan sama para pendaki atau para pengunjung yang datang ke sini? Memang saya sebagai ketua pengelola, dari mulai ketua sampai tim saya lah intinya, bener-bener ngelarang sama yang mendaki, yang intinya jangan sampai bawa minuman keras. Oke. Terus alat-alat musik seperti gitar dan sebagainya lah, alat-alat musik itu bener-bener dilarang. Terus Kang, satu nih yang jadi pembeda di antara pendakian-pendakian lain adalah saya lihat di sini sebelum kita masuk untuk memulai pendakian ya, di sini tuh sampahnya pasti di list dulu. Ya betul. Nah, itu kan jadi menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab ya, Ya, setiap betul, pendaki. Nah, bisa diceritain nggak sih Kang sedikit sistemnya seperti apa? Memang saya sama teman-teman pendaki bener-bener keras. Mungkin sebagian pendaki ada yang nggak suka lah, ada yang nggak sukanya dalam artian kok ketat banget kayak gitu. Kan kita bener-bener menjaga lingkungan kita, jangan sampai di gunung banyak sampah, kan nggak mau kayak gitu. Tapi kan kalau udah banyak sampah kayak gitu, tetap aja yang corengnya siapa Iya, gitu, nambah betul. kampung ataupun butik. Makanya saya mau tambah, ada teman-teman mau naik ditulis dulu semuanya, logistik dia ditulis, setelah turun diperiksa lagi. Alhamdulillah sih sekarang walaupun kayak gitu kita ini bener-bener rasa ketat lah di sini, tapi tetap aja ada. Tetap ada aja. Sat- Tiketnya berapa sih Kang? Kalau tiket per orang 20.000, Camp atau motor tektok sama? sama, tektok sama, camp sama. Walaupun dia mau 1 minggu di atas, kalau dia logistiknya kuat ya silahkan. Motor 10.000, Untuk mobil? untuk mobil 20.000. Oke. Terus Kang, kalau pesan untuk teman-teman ada nggak sih Kang yang mau disampaikan? Terutama teman-teman dari pendaki gitu Iya, maksudnya. yang mungkin yang mau naik ke sini. Yang mau naik ke sini. Saya bener pesan sama teman-teman yang mau mendaki, yang diutamakan jaga keselamatan dan gimana ya, jangan sampai mau ngecamp ternyata logistiknya kurang apa gimana, kan Dipersiapkan, dia benar-benar harus benar-benar dipersiapkan. dipersiapkan gitu. Kayak gitu doang paling juga. Oke teman-teman, akhirnya selesai sudah obrolan kita dengan Kang Sadi. Kang Sadi hatur nuhun pisan. Sama-sama. Mudah-mudahan kita silaturahmi tetap jalan. Mudah-mudahan juga kedepannya Gunung Butik makin ramai pengunjung. Amin, amin, dan amin. mudah-mudahan sistem pengelolaan juga lebih baik lagi. Amin. Ini pun sudah benar-benar ini ya the best banget Kang Sadi hatur nuhun pisan. Sama-sama. Ini sama-sama. saya ada sedikit apa namanya kenang-kenangan. Ini ada
lepas dari Infinite buat Kang Sadih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Alhamdulillah, bisa dipakai. terima kasih banyak. Terima kasih. Gapura, dari Gapura sekitar 200 meter itu ada persimpangan Simpang Butik Hanjawong. Ke kiri naik ke pematang sawah, lalu di sini ada saung irigasi kecil, belok ke kiri ke depan saung jalurnya. Makanannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Gunung Butik. Menurut cerita dan beberapa konten yang pernah saya lihat, Gunung Butik itu kondisi hutannya masih sangat bagus dan sangat terjaga. Kemungkinan masih banyak tumbuh-tumbuhan langka ataupun hewan-hewan liar yang masih ada di sana. Penasaran seperti apa? Ikutin terus. Langkah pertama saya dimulai dengan melewati area persawahan warga. Oke teman-teman, nanti di tengah perjalanan kalian akan menemukan pelang ke arah kiri. Kalau dari sana itu ke arah Gunung Butik dan ke arah kanan ke Gunung Hanjawong. Dan biasanya kalau para pendaki atau tiktokers yang mendaki lewat sini, mereka itu untuk jalur berangkatnya melewati Gunung Butik dan turun biasanya menggunakan jalur Gunung Hanjawong karena katanya sih jauh lebih landai. Di sini setiap langkah terasa menyatu dengan alam, diiringi oleh gemericik air dan kicauan burung yang menandakan bahwa hutan di sini masih sangat lebat dan terjaga. Nah teman-teman, jadi mayoritas masyarakat di sekitaran Gunung Butik ini mereka bertani atau berkebun. Nah biasanya yang ditanamin apa aja? A? Ya serai, Serai, terus singkong, pisang. pisang. Ya. Oke. Kalau sehari berapa kali balik untuk ini ngangkut serai? Ya tergantung mintanya dari pasar. Oh, Kalau ada ya 5 kintal. 5 kintal. Iya, per hari Wis. ada 1 ton. Kalau serai ini musiman gak sih, A? Kalau serai sih 3 Apa bulan sekali. 3 bulan sekali? Iya. Nah, terus A, kalau misalnya nanam serai gini, suka ada ini nggak sih? Apa namanya binatang-binatang hama yang ganggu? Ada Apa A, banyak. itu biasanya A? Itu kalau bahasa Sunda itu apa ya? Kuuk ya. Kuuk. Kuuk ya. Terus semut itu ada bisa. Semut. Mereka berarti kayak makanin ini ya? Iya, Apa? akar-akarnya gitu kan bisa mati. Ini A, kalau apa musim kemarau di sini airnya gimana A? Kalau di sini mah air masih kemarau ya masih alhamdulillah ada lah, masih Masih banyak. banyak. Iya. Berarti jarang kekeringan ya A ya, Iya, alhamdulillah kalau di soalnya sini. banyak ini pohon-pohon yang masih belum ditebang. Oh, jadi memang hutannya juga di atas masih bagus ya A ya? Bagus, alhamdulillah. Jadi masih ngaruh ke ini juga ya, Iya. pertanian ya. Kalau masih air mau masih dijamin ya bagus lah gitu. Menurut orang-orang, Gunung Butik ini biasa disebut dengan sebutan miniaturnya Gunung Salak. Nah, maka dari itu teman-teman bisa lihat seperti apa jalurnya di belakang saya. Ini baru awal, tapi treknya sudah menanjak. Dan katanya untuk Gunung Butik ini sedikit landainya, tapi banyak tanjakannya. Jadi seperti apa? Lihatin aja nanti ya. Selain itu, masyarakat juga mengelola hutan dengan sistem agroforestry yang ramah lingkungan. Mereka menanam berbagai jenis tanaman pangan yang dapat tumbuh berdampingan dengan hutan alami, sehingga selain memenuhi kebutuhan hidup, mereka juga menjaga hutan tetap produktif dan lestari. Oke, akhirnya setelah 15 menitan jalan dari base camp bawah, kita sekarang sudah sampai di pos 1 di ketinggian 719. Tadi tuh di base camp ketinggiannya sekitar 600, jadi kita start dari elevasi 100. Sekarang masih mau lanjut lagi ke pos 2. Cuacanya masih panas banget, jadi kalau teman-teman yang mau naik, lebih enaknya sih naiknya di pagi hari karena nggak terlalu panas. Jadi siang tuh sudah turun. Oke teman-teman, ini treknya sudah semakin menanjak, walaupun treknya bebatuan yang datar. Cuman bisa dilihat, ini sudah tanjakan sampai atas sana. Jalur pendakian di sini dirancang dengan penuh kesadaran akan pentingnya konservasi. Setiap langkah, kita akan melintasi jalur yang terawat dengan baik.
Oke teman-teman, sekarang sudah di pos 2, di pos Kusuma Wardani dengan ketinggian 823 mdpl. Setelah tadi jarak dari pos 1 itu durasinya sekitar 20 menitan. Jadi setelah tadi tanjakan, itu langsung belas, langsung landai terus. Dan setelah pos 2 ini jalurnya langsung nanjak lagi sampai pos 3. Jadi tuh enaknya di Gunung Butik itu adalah setiap tempat pos nih ya, setiap pos itu disediakan tempat beristirahat. Jadi ada shelter seperti ini. Jadi kalau misalnya hujan ataupun capek dan ada kendala apapun, kalian bisa beristirahat di pos-pos atau shelter yang sudah tersedia. Setiap langkah membawa kita lebih jauh ke dalam ketenangan hutan, di mana suara alam menjadi satu-satunya irama yang mengiringi perjalanan. Teman-teman, setelah dari pos 2 tadi, kita akan mulai memasuki vegetasi yang lumayan tertutup. Bisa dilihat, ini jalurnya sudah mulai hutan, bener-bener hutan, tertutup dengan banyaknya pohon-pohon yang besar. Flora dan fauna di gunung ini hidup dalam harmoni. Pohon-pohon besar yang telah berusia ratusan tahun berdiri sebagai pelindung, menaungi kehidupan burung-burung langka, mamalia, dan serangga yang hanya bisa ditemukan di sini. Nah teman-teman, di sepanjang jalur setelah pos 2 di Gunung Butik ini, kita akan banyak menemukan tumbuhan Selaginella atau biasa disebut pakis merak. Nah bentuknya seperti ini. Jadi tumbuhan itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa karena mengandung antioksidan sebagai pencegah kanker, terus sebagai antimikroba dan pereda nyeri. Biasanya orang-orang suku Baduy menggunakan tumbuhan ini sebagai pengganti sabun atau sampo, dan biasanya mereka menyebutnya pohon rane. Di warna biru metalik ini dihasilkan dari kutikula sebagai bentuk adaptasi mereka untuk memperoleh penyerapan cahaya agar proses fotosintesisnya lebih maksimal. Nah, selain itu tumbuhan ini bisa kalian gunakan sebagai P3K darurat, yaitu untuk menghentikan pendarahan. Nah, teman-teman, salah satu ciri hutan tropis yang paling khas itu adalah terdapat sumber air. Selain itu juga memiliki banyak pepohonan yang lebat dan memiliki kelembapan di atas 90%. Wow, ini seger banget airnya. Nah teman-teman, jadi di Gunung Butik ini, di pos 3, kalian bisa nemuin satu warung. Memang satu-satunya warung yang ada di sini. Jadi kalian bisa istirahat dulu atau jajan-jajan gorengan sambil ngisi perut. Di pos 3, berdirilah satu-satunya warung milik warga setempat. Warung ini adalah sumber kehidupan bagi keluarga yang menggantungkan harapan mereka pada setiap pendaki yang singgah. Bukan hanya tempat untuk mengisi perut, warung ini adalah titik pertemuan antara alam dan manusia. Di bawah atap sederhana, kehangatan makanan berpadu dengan keramahan tuan rumah menjadikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pendaki. Bagi keluarga ini, setiap kunjungan adalah berkat, dan bagi kita, singgah di sini adalah momen untuk merasakan kearifan lokal yang menghidupkan perjalanan. Nah teman-teman, jadi Gunung Butik ini termasuk hutan tropis yang memang banyak banget sumber airnya. Jadi nanti setelah dari pos 3, kalian mulai memasuki benar-benar jalurnya tuh air, dari mulai bebatuan seperti ini, dan aliran airnya tuh turun sampai ke bawah, sampai ke mata air yang sana. Jadi kalau kalian mau trekking ke Gunung Butik, untuk pos mata airnya itu ada di dekat pos 3. Itu benar-benar banyak banget airnya dan subur banget. Berbagai tumbuhan endemik yang tumbuh subur di sini sangat berperan penting sebagai penyeimbang ekosistem dan menjaga keseimbangan alam yang rapuh.
memastikan bahwa kondisi hutannya di sini masih bagus dan masih terawat. Jadi di Gunung Butik ini, sepanjang trek kalian akan melewati banyak banget tanaman kopi. Nah, seperti di kanan kiri aku ini. Jadi memang masih banyak juga warga di sini yang bermata pencaharian sebagai petani kopi. Kita lanjut nih, jalurnya semakin menanjak menuju Bukit Kolecer. Allahu Akbar. Jalur full nanjak, bener-bener full nanjak banget dari pos 3 sampai Bukit Kolecer. Nggak ada ampun. Aduh. Oke, akhirnya setelah setengah jam hampir kita trekking, kita udah sampai di pos 4 Bukit Kolecer. Nah, biasanya para pendaki suka bikin tendanya di sini. Di sini tanah menjadi alas tidur, sementara angin sepoi-sepoi membawa kesejukan dari lembah. Suasana di sini mengundang rasa syukur yang mendalam, membuat setiap pendaki merasa seolah mereka adalah bagian dari alam itu sendiri. Bukit Kolecer menawarkan pemandangan yang menakjubkan, di mana langit biru bertemu dengan hijaunya hutan, menciptakan panorama yang menghipnotis setiap mata yang memandang. Nah, teman-teman, trek dari Bukit Kolecer untuk ke puncak itu kita akan melewati jalan yang turun dulu seperti ini. Ini tanah semua, baru nanti kita start dari nol lagi di sana. Baru mulai muncak. Oke, lanjut. Ini adalah titik pendakian yang sebenarnya, di mana kita akan menghadapi trek yang sangat terjal. Durasi normal dari Bukit Kolecer ke puncak yaitu 45 menit. Dan itu tergantung kesiapan fisik dari masing-masing pendaki. Jadi teman-teman harus hati-hati, apalagi kalau kondisi cuacanya sedang hujan, karena jalurnya benar-benar licin dan tanah merah. Harus sedia mantel dan gerakan sepatu yang safety. Insya Allah. Untuk meringankan beban para pendaki, pengelola Gunung Butik telah membuat beberapa tangga kayu dan batu. Tangga-tangga ini bukan hanya menjadi alat bantu, tetapi juga penanda bahwa kita semakin dekat dengan tujuan. Karena medan yang curam mengharuskan kita untuk berkonsentrasi penuh.
Di dekat puncak terdapat sebuah petilasan yang dijaga dengan sangat baik oleh masyarakat. Tempat ini bukan hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai spiritual. Pelestarian petilasan ini menjadi bagian dari upaya konservasi, karena selain melindungi warisan budaya, juga berfungsi menjaga hutan di sekitar tetap utuh. Nih, kita sudah di ketinggian 1216, sebentar lagi menuju ke puncak Gunung Butik. Wow, treknya semakin tertutup dan kanan kiri semakin sempit. Masyarakat percaya bahwa menjaga petilasan ini adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam secara keseluruhan. Gunung Butik adalah bukti nyata bagaimana konservasi alam dapat dilakukan secara efektif dengan melibatkan masyarakat lokal dan kearifan lokal. Keberhasilan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam menunjukkan bahwa dengan komitmen dan upaya bersama, alam bisa tetap lestari, bahkan dalam menghadapi tantangan zaman. Oke teman-teman, setelah saya melakukan perjalanan ke Gunung Butik, ternyata Gunung Butik ini bukan hanya untuk pendakian saja, tetapi menurut saya sangat cocok untuk dijadikan sebagai laboratorium alam liar untuk pendidikan konservasi. Karena kondisi hutannya masih sangat bagus dan sangat terawat. Mudah-mudahan para pengelola di sini dan pengunjung yang datang ke sini sadar betul untuk tetap menjaga kelestarian alam Gunung Butik. Saya Tiara Mandalawangi, penasaran perjalanan saya akan kemana setelah ini? Ikutin terus. Terima kasih. Di puncak Gunung Butik yang megah, terhampar luas kebebasan yang damai. Alam merdeka dalam pelukan hutan. Kemerdekaan bukan hanya pada bendera yang berkibar, tapi pada sungai yang mengalir bebas, pada pohon yang tumbuh tinggi dengan kokoh, dan pada udara yang bersih yang tak terjamah polusi. Leluhur kita mengerti makna kemerdekaan sejati. Mereka tak hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga merdeka dalam menjaga alam, menjaga Gunung Butik tetap lestari dan tetap indah. Karena di sini kemerdekaan dan alam bersatu dalam kearifan yang mengakar kuat dan menjadi warisan untuk generasi yang akan datang.